Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiki Yulianto selaku dosen pembimbing dan penguji saya. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rika Dwi Septianingsi, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Desain Sistem Manajemen Rantai Pasok dalam Proses Produksi Beras dalam Kemasan di UD Fajar Samudra, Pabrik Beras 169. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang dalam skripsi ini. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka atau studi literatur yang saya ambil. Dan kemudian yang ketiga, yaitu metodologi atau metode yang saya ambil pada penelitian ini. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang ada beberapa poin yang akan saya jabarkan di sini, yaitu beras, desain sistem jaringan supply chain, proses produksi beras. Nah, di mana beras merupakan komoditas yang unik bagi masyarakat Indonesia. Komunitas beras di pedesaan telah menjadi simbol atau status sosial ekonomi rumah tangga. Nah, beras di Indonesia sendiri diposisikan sebagai strategi baik dari sisi ekonomi maupun sosial politik, karena beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia. Sekitar 30% dari total pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk beras. Kemudian pengintegrasian sistem produksi dari hulu hingga hilir dalam usaha pertanian dapat diupayakan dengan menggunakan pendekatan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, dalam mengambil keputusan dalam sebuah desain jaringan supply chain merupakan hal yang sangat penting karena memerlukan strategi jangka panjang dan biaya yang besar apabila terjadi perubahan yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Perancangan desain sistem supply chain merupakan salah satu kegiatan strategi yang harus dilakukan pada suatu usaha di mana mencakup keputusan tentang lokasi, baik jumlah dan kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam suatu supply chain management. Nah, adapun masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana melakukan analisis proses bisnis pada anggota rantai pasok padi varietas Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, bagaimana proses aplikasi sistem informasi supply chain management untuk padi usaha beras di UD Fajar Samudra, Pabrik Beras 169. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari ini untuk mengetahui desain jaringan supply chain beras dalam kemasan UD Fajar Samudra atau Pabrik Beras 169, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam rangka mendesain alternatif di jaringan rantai pasok yang lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama, bagi mahasiswa, bagi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa, dan yang terakhir bagi perusahaan.
Nah, manfaat bagi mahasiswa yaitu penulis mampu mengaplikasikan teori yang didapat selama kuliah dengan praktek langsung di lapangan. Kemudian yang kedua, penulis mampu menganalisis desain manajemen rantai pasok di UD Fajar Samudra pabrik beras 169. Kemudian yang ketiga, peneliti mampu menganalisis bahaya-bahaya yang mengakibatkan produksi tidak efisien. Kemudian manfaat bagi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam bidang agroindustri dan menambah kepustakaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agroindustri. Kemudian manfaat bagi perusahaan yaitu dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial kepada UD Fajar Samudra pabrik beras 169. Kemudian memperoleh data kesesuaian mengenai desain manajemen rantai pasok dalam proses produksi beras UD Fajar Samudra pabrik beras 169. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama yang saling bermanfaat antar UD Fajar Samudra atau pabrik beras 169 dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa, khususnya program studi S1 Fakultas Teknologi Pertanian. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama poin besarnya yaitu rantai pasok, di mana di sini ada pengertian rantai pasok, supply chain management, strategi supply chain management, desain jaringan dan penelitian terdahulu. Pengertian rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai sampai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supply, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Jadi, rantai pasok ini menyangkut dari hulu sampai hilir proses produksi. Kemudian supply chain management, di mana konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Strategi SDM, di mana strategi SDM sangat penting untuk menciptakan daya saing dan memenangkan persaingan. Desain jaringan. Desain jaringan di sini ada 4 poin, di mana yang pertama yaitu saluran distribusi, di mana saluran distribusi ini menyangkut pada struktur unit-unit organisasi antar perusahaan, di mana ada agen-agen dan dealer ekstrak perusahaan, agen eceran melalui nama komoditi, produk atau jasa yang di pasaran. Mendefinisikan saluran distribusi sebagai pengelompokan para perantara yang mempunyai hak atau titel terhadap suatu produk selama proses pemasaran, mulai dari pemilik pertama sampai kepada pemilik terakhir. Kemudian saluran transportasi. Saluran transportasi adalah suatu prosedur berulang untuk memecahkan permasalahan meminimalisasi biaya pengiriman atau produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan.
Kemudian saluran persediaan. Persediaan ini digunakan untuk melakukan disupply atau memisahkan pemasok dari proses produksi. Sedangkan persediaan barang setengah jadi adalah komponen-komponen yang bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tapi belum selesai. Yang keempat itu pemasaran, di mana manajemen pemasaran ada dua strategi yang sering digunakan perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran, terutama dalam penciptaan saluran pemasaran baru, yaitu strategi dorong dan strategi tarik. Pemakaian strategi ini tergantung keputusan perusahaan, terutama tergantung popularitas produksi perusahaan tersebut. Adapun penelitian terdahulu saya rangkum menjadi 3, di mana menurut Pertanian et al. 2020 yaitu analisis implementasi manajemen rantai pasok beras di Perum Bulog Gudang Sengkerta Kabupaten Indramayu. Adapun penelitian dari Agribisnis et al. 2019 yang berjudul analisis rantai pasok produksi beras dari Kabupaten Konawe Selatan ke Kota Kendari. Kemudian South et al. 2017 analisis desain jaringan supply chain komoditas beras di Desa Karondoran, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang saya sebutkan tadi, di sini terlihat bahwa jelas sekali belum ada penelitian yang membahas analisis desain sistem manajemen rantai pasok pada proses produksi beras dalam kemasan di UD Fajar Samudra. Maka dari itu, berikut ini adalah kerangka teori yang menjelaskan alur penelitian yang saya gunakan untuk kedepannya. Yaitu kerangka berpikir atau kerangka teori, di mana dari UD Fajar Samudra, kemudian beras, dan ada analisis desain sistem rantai pasok beras menggunakan analisis manajemen rantai nilai, di mana analisis rantai atau VCA yaitu proses di mana perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya yang menambah nilai pada produk akhir dan kemudian menganalisa kegiatan ini untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi pada produk. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan seperti yang kita ketahui, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sedalam-dalamnya fenomena yang diperoleh sebelumnya. Nah, penelitian yang saya angkat tidak berfokus kepada angka dan numerik, melainkan pada sebuah fenomena pendapat para ahli yang kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah hasil dari penelitian, sehingga penelitian kualitatif ini bersifat lebih tidak terstruktur dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dikarenakan yang saya teliti merupakan sebuah fenomena para ahli. Maka metode yang cocok saya gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasinya yaitu di UD Fajar Samudra, pabrik beras 169, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2021. Kemudian sumber data. Sumber data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di mana wawancara dilakukan
yaitu dengan terjun langsung ke lapangan, mewawancarai narasumber yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian saya. Kemudian observasi, di mana melengkapi data dari wawancara dilakukan dengan cara observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kondisi langsung di lapangan. Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian. Terima kasih sebelumnya, mungkin hanya itu presentasi dari hasil skripsi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.